Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami warga masyarakat Kecamatan Taman Sari. Kabupaten Bogor. Mendukung sepenuhnya. Agar Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi. Menjadi Gubernur Jawa Barat. Pada pemilihan gubernur. November 2024. Urus Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya mau bertemu ke rumah AF ya. Semua pihak saya ajak bicara. Saya ngomong dari hati ke hati untuk bercerita secara jujur kejadian yang sebenarnya. Gimana rumahnya? Ya. Mana kamu? Apa kotor Pak? Oh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Wah, AF ini. Ya. Kenapa di masker terus? Oh, nggak apa-apa, aman kalau AF dilindungi banyak orang. Ya, tutupin. Asli sini. Kalau lahir Purwakarta. Hah, kamu orang Purwakarta? Lahir Lahirnya di mana Purwakartanya? di Pleret. Lahir di Pleret. Cuman Bapaknya orang mana? Kalau bapak orang sini, kalau ibu orang sana. Ibu orang Purwakarta. Pleretnya mana? Di belakang stasiun. Oh, berarti desa Pleret ya, Iya. dekat stasiun. Kelahiran tahun berapa? 93. 93. Jadi sekarang umurnya sudah 30. Punya istri? Belum. Loh, kamu kenapa belum kawin? Ya niatnya nanti bulan September. Di Cirebon pernah punya cewek nggak? Cirebon pernah punya. Pernah. Pernah punya cewek? Pernah. Lama pacaran? Hampir 2 tahunan lah. 2 tahun. Pernah dibawa ke tempat kerja ya ceweknya? Enggak, kalau cewek mah. Oh, nggak pernah. Oh. Iya, di Cirebon tuh sejak kapan? 2011 Pak. 2011. Ikut siapa tadinya? Tadinya saya ikut temen yang ngajakin. Cuman temennya- Siapa nama temennya? Ini Ocol namanya. Panggilannya Ocol. Ocol cuman nggak tahu nama aslinya. Kerja di Kerja di sono di Cirebon di bengkel cuci mobil. di cuci mobil. Kerja cuci mobil jauh-jauh sama Cirebon, Bekasi juga banyak. Susah Pak. Ya no ikhtiar kemana ya Pak? Kan di sana lebih rendah upahnya. Iya. Oh, kerja di Cirebon, kerja di situ. Nah, terus ketika kerja di situ kok bisa jadi mengetahui sama anak-anak yang sekarang yang 8 sudah jadi terpidana loh. Yang 1 Peggy sekarang ditetapin jadi tersangka. Ini ceritanya gimana kenal dengan mereka? Nah ya emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan Nongkrong di depan SMP 11. di depan gang SMP 11 kebiasaannya. Kebiasaan. Kamu kenal mereka? Kenal wajah, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Oh, iya Bu. Iya, Bu. Oh, kenal wajah. Iya. Tapi nama-namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu nama-nama. Kenal wajah karena sering lihat. Iya, karena sering lihat. Pernah berkenalan nggak? Enggak.
Pernah ada konflik dengan mereka? Kalau konflik pernah Pak dulu. Oh, konfliknya kenapa dulu? Itu temen bawa perempuan. Oh, temen kamu? Iya. Siapa? Anak pang, dulu kan saya ajak kerja. Heeh. Dia kan ngamen. Namanya siapa? Namanya Momo. Momo. Orang mana? Orang Malang dia. Orang Malang. Jadi bawa cewek Nah dia itu bawa perempuan ke bengkel. matiin aja. Ke bengkel, ke Iya. tempat kerja. Tempat kerja. Nah, terus Nah udah gitu jam berapa tuh? Sekitaran jam 10:30-an lah. 10:30. Saya langsung duduk di situ. Oh. Kebetulan si ceweknya, saya posisi di depan. Oh. Lagi nulis-nulis, bikin gambar. Nah itu langsung warga langsung pada datang. Oh, saya. bukan mereka aja. Hmm? Bukan yang 7 orang aja, bukan. Bukan banyak. Banyak, tidak kenal satu-satu. Tidak kenal saya. Ada pemukulan? Iya di situ saya dipukulin, Oh. diinjek-injek. Sama warga situ. Iya. Walah. Tapi bukan hanya yang 7 orang. Bukan banyak. Oh, banyak. Terus kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam 9:30-an. 9:30. Iya. Malam. Malam. Malam dong. Iya malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah, terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung. Di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ya ada motor lewat tuh Pak. motor yang korban Iya motor korban. kenceng. Ya jalan katanya biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung kabur gitu. Oh, dilempari Iya, batu. Terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Anak udah pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua. Udah ada. Oh, pakai jaket nggak? Pakai jaket. Anak-anak muda itu. Jaket apa? Jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau itu kalau korban kan tulisan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya, isi. Bukan, yang korban itu kan Yang ekstasi. korbannya Iya. Iya, yang Ya korban kan? itu. yang Ekstasi. Nah, kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Tapi Iya. nggak ada yang pakai jaket. Enggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya loh, kelompok motor. Nggak ada. Enggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar dari tempat rokok itu dikejar. Terus Kejar, habis dikejar, Habis dikejar, saya juga takut di situ. nah terus Saya pulang lagi. pulang. Ya, takut kena sasaran, Oh, saya udah. pulang lagi. Oh. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu? Iya, dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar mah motor 4. 4 orang. Terus boncengan. Berboncengan. Jadi 8. Iya. Iya. Ngejar. Terus Terus saya takut di situ, saya pulang. pulang aja. Setelah ngejar, Iya, udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah Nggak itu. tahu, setelah itu saya nggak tahu. Jadi setelah itu nggak tahu kejadian apapun. Nggak tahu. Ya, peristiwa pembunuhan, Nggak tahu. pemukulan, pemerkosaan. Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman tahu bahwa itu dikejar. Kejar. Pertama dilempari batu dulu, lempari batu. Batunya gede-gede? Iya. Ya kalau bicara batu gede-gede ya kurang tahu Nggak tahu saya. juga. Iya. Karena malam. Iya, karena Atau malam. biasa anak-anak pinggir jalan, hei gitu. Enggak tuh. Nggak gimana? Ya pokoknya setahu saya itu dilempari batu, kejar. Oh, dikejar. Dia kejar kenceng. Iya. Habis itu jadi peristiwa itu jadi Aep nggak tahu ya. Nggak tahu kalau masalah dia dibunuh, ada pembunuhan. Ada pembunuhan, Nggak tahu. ada pemerkosaan. Iya. Nggak tahu. Dia diperkosa di mana nggak tahu. Nggak tahu. Terus dulu waktu di Cirebon sempat jadi di BAP. Sempat. Isi BAP-nya waktu itu apa? Ya begitu, saya sih bilang. Nggak ditambah, nggak lebih. Nggak.
nggak bilang saya menyaksikan. Enggak ya. Menyaksikan kayak diperkosa gitu. Oh, menyaksikan perkosa, digebukin, Enggak. dibawa ke sana. Enggak ya. Enggak ada. Hanya tahu itu saja. Tahu itu saja. Tahu anak-anak yang nongkrong di situ yang kejar itu aja. Habis peristiwa itu kan ada proses hukum kan, terus berarti kalau begitu Aep tuh nggak tahu dong wajahnya, yang ini namanya siapa, yang ini namanya siapa. Nggak tahu kalau nama-nama. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu, saya nggak ada yang kenal. Oh, kalau nggak. wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong di situ. Terus yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan ya tersangka ya. Kalau saya kan tidak mau berpihak pada terpidana. Iya. Saya tidak mau berpihak pada tersangka. Saya tidak mau. Saya ingin berpihak pada kasus ini dibuka secara objektif, persidangannya objektif, lahir putusan yang adil bagi semua. Iya. Gitu loh. Kalau saya kan itu aja. Tugas saya kan nyajiin nih. Nah, sama yang terakhir aja deh. Kalau yang 8 kan sudah nggak usah dibahas sebenarnya. Karena apa? Karena sudah ada vonis yang menyatakan mereka bersalah, gitu kan? Kalau mau bebas, ya pengacaranya harus cari nopum baru untuk diajukan ke PK, kan gitu loh kalau itu. Kalau yang ini kan baru nih, yang namanya Peggy. Iya. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu wajahnya. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada ada itu. di lokasi. Ada. Betul kan lagi pada nongkrong di situ tuh, Oh. di depan SMP 11 itu. Lagi pada Kan jadi nongkrong. saya lewat itu anak-anak udah pada nongkrong di situ. Gitu. Iya, soalnya kan di wawancara ibunya, Peggy pada bulan itu kerja di Bandung sama adiknya Robi, gitu kan? Bapaknya kemarin saya temuin ke Bandung juga begitu, bareng sama saya kerja bangunan, gitu loh. Iya. Ini kan kata bapaknya, gitu loh. Iya. Kerja bangunan bareng sama adiknya Robi. Iya. Nanti Pak Didi bisa nanya sama yang punya rumah, yang mengerjakan bangunan, katanya gitu loh, yang nyuruhnya, Iya. yang bayarnya ya. Kalau kita kan nyampein aja, omongannya begitu. Iya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ, ya pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Nah, jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya. Karena kan nanti pasti kan kalau ke pengadilan, nanti kan bapaknya bersaksi nih pasti kan. Peggy bareng saya kerja kuli bangunan di Bandung, gitu loh. Iya. Ini ada saksinya nih yang punya rumah. Ini ada adiknya namanya Robi, gitu loh. Pasti begitu kan? Pak Aep kan pasti di pengadilan kan nanti, loh saya lihat dia ada. Sudah menguatkan kesaksian. Saya lihat sendiri ada. Nah ini tinggal dua-duanya membuktikan. Misalnya kalau ada foto, bapaknya bisa liatin dong tanggal sekian bareng sama saya ini fotonya. Nanti kan dikonfrontir lagi lu ya. Jarak Enggak, waktunya masih- mungkin nanti ditanyakan. Ya kan kalau zaman sekarang kan fotonya kalau HP ya Iya. kan sudah ada tanggalnya, asal selfie tanggal sekian kan. Iya. Nah, ada di sini. Nah, nanti nguat-nguatinnya gimana nih? Karena ini menyangkut nyawa orang, gitu loh. Hukumannya nggak tanggung-tanggung loh. Hukuman mati loh. Pembunuhan berencana, otak pelaku. Nah, ini Aep tuh kan nanti harus memberikan kesaksian. Yakin nggak? Itu namanya Peggy yang ditangkap sekarang. Kalau bicara nama, saya nggak tahu, nggak kenal Ah. kalau itu Peggy. Tapi Ah. kalau bicara wajah, Ah. saya mengenal. Mengenal Tuh. bahwa itu
Peggy. Saya mengenal kalau bicara wajah. Tapi kalau bicara nama saya nggak ada yang kenal. Satu pun dari anak-anak itu nggak ada yang kenal. Kalau saya kan datang ke ibunya nangis. Anak saya tidak pernah kan begitu loh. Ya saya juga ikut nangis. Siapa sih yang nggak sedih gitu loh ya? Seorang ibu kehilangan anaknya yang menjadi harapannya, kan kita juga merasa bahwa itu adalah diri kita, gitu kan? Ketemu bapaknya, kalau bapaknya sih nggak begitu sedih ya, nggak begitulah, nggak sedramatis ibunya ya. Tapi bapaknya yakin banget bareng sama saya nanti bareng ke rumah yang dibangun itu gitu. Saya sampai nanya, yakin nggak bulan Agustus ini tanggal 27? Ya ada loh itu loh. Nanti berarti Aep juga harus ada. Rentang waktunya jauh, yakin ya? Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bu. Siap saya. Udah kepala desa ya. Iya kan? Dua-duanya kan saling meyakinkan. Tugas kita kan, kalau tugas saya kan menyajikan. Ini. Yakin ya? Yakin. Yakin melihat anak itu nongkrong di situ. Iya. Gitu kan? Kesehariannya nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Cuman kalau peristiwa dia mengejar lihat, Iya. mereka mengejar. Tapi kalau pas peristiwa kejadiannya tidak tahu. Tapi bener yakin itu wajah dia, Yakin. wajah si Egi itu. Peggy. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah ya saya tahu. Iya, berarti kan Aep udah Makanya saya ngeliat juga nih. sempet kaget pas waktu ketangkap itu, oh ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Berarti apa? Ya udah gitu kan. Makanya saya sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Jadi tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Pas setelah ketangkap kemarin tuh, ini yang namanya Peggy. Lah ini mah saya tahu bener. Kalau mereka ya masih kelompokan itu anak-anak itu juga. Gitu. Kalau saya kan pasti terbawa emosi dong. Kalau kata bapaknya bareng sama saya ya kita percaya gitu kan. Iya. Bareng sama saya ya saya percaya. Loh, iya mas saya orang itu kasihan juga ya gitu loh. Sekarang ketemu Aep yakin bener ya saya percaya juga gitu. Iya kan? Saya tuh percaya juga ya. Yang berikutnya ya terserah nanti aparat kesaksian hukumnya, nanti. kesaksiannya di pengadilan. Tugas saya kan menyajikan. Ini loh, saya ketemu Aep, orang Bekasi, rakyat Jawa Barat juga, gitu loh. Pernah tinggal di Purwakarta juga. Anak orang Purwakarta. Ibunya orang Purwakarta, orang desa Pleret. Nama ibunya siapa? Ibu Enti. Udah. Kan udah almarhum. Almarhum Bapak Rudi. Bapak Rudi lagi. Loh, yang korban bapaknya Rudiana. Bapaknya si Peggy, Rudi. Oh, Peggy Rudi. Rudi. Saksinya Rudi juga. Hah? Orang tuanya. Bapaknya ini Rudi juga. Ini 3 Rudi, yang satu jadi tersangka, yang satu jadi korban, yang satu jadi saksi. Semuanya anaknya Rudi. ketiga-tiganya. Iya ya, anaknya Rudi semua. Bisa sih. Kemarin sudah di BAP kan? Sudah menyampaikan apa yang yang didengar, apa yang dilihat ya. Yang dilihat cuman yang ngejar, tapi tidak melihat kejadian. Kejadiannya tidak melihat. Anak orang Purwakarta. Aduh. Dia lama gedenya di sini, Pak. Emang dia mah ngikut emang tadinya di sini gitu ya. Tadinya di sini. Dan jadi pulang kampung lagi. Dulu nggak sempat jadi saksi di pengadilan. Enggak. Cuman di BAP aja. Cuma di BAP aja. Takut saya juga, Pak, kan. Masalahnya
pelaku itu kan berdekatan Kak sama tempat kerja saya itu. Oh. Tuh, takut. Jadi saya. kenapa tidak jadi saksi di pengadilan Tidak dihadirkan. Cirebon? Ya tidak menjadi saksi ya di pengadilan, ya kan tidak dihadirkan sebagai saksi di pengadilan karena takut. Alasan keamanan. Karena rumahnya dekat. Dekatan. Sedangkan AF posisinya sebagai kerja di situ. sebagai pendatang lah ya, yang kerja di situ. Itu masalahnya ya. Sehingga tidak. Tapi apa permintaan untuk hadir di pengadilan ada nggak? Ada. Cuman saya nggak mau. Oh, ada. Takut. Kan kalau takut kan bisa dikawal polisi. Pokoknya saya takut. Ya, obatnya tuh. Atau bisa ada lembaga perlindungan saksi. Dari situ dari Baru sekarang? Baru sekarang. Oh, dulu tidak mendapat Nggak ada. lembaga perlindungan saksi. Baru sekarang. Baru sekarang. Setelah satu lagi kan namanya Dede ya di Sakti itu ya. Iya. Dede temen. Jadi teman. Oh, Dede waktu itu ada di mana? Rekan kerja juga. Dede. Waktu kejadian Dede di mana? Sama ikut sama saya juga. Oh. Cuman kalau dia nggak begitu mengetahui. Malah lebih tidak mengetahui dibanding AF. Iya, nggak begitu lebih mengetahui. Jadi Dede lebih tidak mengetahui dibanding AF. Iya. Oh, jadi Ya. Dede juga tidak tahu pembunuhannya. Nggak tahu, sama dia juga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Gue taunya ya udah sampai dilempari batu terus dikejar, udah saya pulang. Saya takut saya juga. Berarti jaraknya jauh. Jarak ya kalau jarak dari tempat tongkrongan itu ke warung itu Waktu kurang dilemparnya sampai dia pergi itu jauh. ya kurang lebih 50 meter lah. Ya kan tempat nongkrongnya sini nih. Ya ini tempat tongkrongnya. Ah. Di sini, ini warung sini. Heeh. Itu. Jadi Ah. posisi tempat tongkrong mereka Kamu itu warung ada di sini? Iya, ada Di di sebelah kiri. Ah. Tempat warung itu ada di sebelah kanan. Ya warung di sini, Iya. nongkrong di sini, motor lewat, Motor lewat. dikejar, Dilempari Lempar dulu, dulu. lempari batu terus dikejar. habis dikejar, les aja kan, karena takut pergi. Pergi. Nah, Dede posisinya di mana? Sama di warung. Bareng di warung. Iya, cuman dia lagi fokus ke warung gitu. Oh. Jadi dia nggak begitu mengetahui. Oh, Setelah oh. saya, deh, udah pulang. Oh, pulang Udah, aja. saya pulang. Jadi tidak melihat peristiwa itu tidak ya? Hah? Ya sekilas melihat lah. Bukan artinya tidak melihat sebuah peristiwa di mana digebukin nggak? Enggak. Apalagi diperkosa. Apalagi diperkosa, nggak tahu saya itu mah. Bujangan kan, nggak boleh. Lihat yang begitu. Oh, jadi Dede pun di situ ya? Iya, di situ. Kan saksi kuncinya itu Dede. Iya, Dede yang Terus saya. sama AF. Terus satu lagi Hilwilda. Nggak tahu itu mah. Nggak Saya tahu. Tapi nggak yakin kenal. itu dia yang nimpuk Ya. atau ngelempar itu yakin tongkrongan itu. Heeh. Kalau yang satu mah karena kesurupan itu kan. Iya, itu nggak tahu saya itu. Linda. Linda mah karena kesurupan. nggak kenal juga Nggak sama kenal dia, juga. kan. Nggak Oh. kenal muka, nggak kenal nama juga. Jadi yang di posisi itu 8. yang di posisi itu 8. Kurang lebih itu di situ. 8 apa? Belum sekarang kan jadi 9. Kenapa? Ya itu kurang tahu kenapa sekarang jadi 9. Masalahnya kan mungkin pengembangan apa gimana Mungkin gitu. nilaian tempat. Hah? Iya kan yang ngejar Iya. itu kan 8 orang. Nah. Nah, sekarang tersangkanya jadi 9. 9 karena kan asalnya 3 DPO, asalnya 4. Kemudian berubah jadi 3. Nah, sekarang kan sudah cukup DPO-nya sampai Peggy saja, 2 DPO lagi tidak ada kan gitu loh. Jadi DPO-nya masih jadi udah selesai. Jadi pelakunya jadi 9. Yang di situ 8 yang nongkrong itu. 8. Yakin 8 itu? 8. Apa karena sama-sama gelap atau gimana? Itu. 8. 8. Kalau setahu saya. Oh, 8 ya. 8 itu karena anak yang 8 orang tuh sering nongkrong situ. Sering nongkrong di situ. Berarti kan yang 8 orang tuh saling mengenal ya? Saling mengenal. Satu sama lain biasa nongkrong. Nah, sekarang berubah jadi 9. Pelakunya ya. Pelakunya jadi 9. Ya, makanya saya juga sempat kaget yang namanya Peggy itu. Jadi saya bilang, yang mana sih yang DPO ini gitu kan. Saya sempat kaget di situ juga setelah ketangkap. Saya lihat fotonya gitu. Oh, ini yang namanya Peggy. Berarti saya tahu gitu kalau yang namanya Peggy itu, wah ini mah anak-anak situ juga. Gitu.
anak-anak situ juga masih satu tongkrongan sama mereka. Oh. Iya. Ya gimana ya, orang aslinya itu ya. Saya juga jadi ibunya bilang kerja di Bandung. Bapaknya bareng dia kerja di bangunan. Ya kan? Bareng adiknya namanya Robi. Kata Aep ini, Aep lagi, Peggy ada di situ. Mana yang bener ya? Ya bener, nanti aja. Iya. Pengadilan yang buktikan. Gitu. Ya kan, pengadilan yang buktikan. Jelas, tetapi Aep melihat peristiwanya adalah peristiwa pengejaran, pelemparan dan pengajaran. Tapi kalau peristiwa penganiayaan sampai menghilangnya nyawa ya berakibat pada kematian, kemudian pemerkosaan, Aep mah tidak lihat. Kemarin di BAP pun hanya menyampaikan itu. Apa yang saya tahu ya saya sampaikan. Apa yang saya tidak tahu ya nggak saya sampaikan. Dan yang paling menarik ternyata Aep itu ibunya orang Purwakarta almarhum. Bapaknya masih ada? Oh masih ada. Di mana? Sekarang di Purwakarta nempatin rumah. Bapak kamu di Purwakarta? Iya. Oh, asli di sini sini bantu-bantu yang sosial ambulan. Oh, sopir sekarang? Ya, kalau Iya. supir. Oh, Kalau saya ganti supir ya. Palura, dia yang bawa. Oh, ambulan. ini sekarang sopir mobil ambulan. Desa. Di desa? Karangasem, ini Kepala Desa. Karangasem. Sekarang sopir mobil ambulan. Ya. Oh, bapaknya di situ. Padahal waktu itu cepet ngasih tahu sama saya. Takutan, Pak. Oh, takutan ya? Iya. Saya sempat nyari. Iya. Tapi udah ada alamatnya di sini. Cuman saya belum ke sini kan, ke Cirebon lagi. Oh, gitu. Orang Purwakarta. Ya, ini kan kita hanya menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan ini seluruh rekaman ini nanti tidak ada satupun yang akan dipotong. Ya kan, kita akan menyajikan apa adanya karena ini peristiwa hukum, bukan cerita-cerita yang biasa saya temukan di mana-mana. Kalau itu kita bisa berimprovisasi ya, atau saya juga tidak pernah berimprovisasi kok, orang ngalir aja begitu. Nah ini Aep ya, jadi kalau bapaknya Peggy bilang sumpah demi Allah, saya tanya siap disumpah Quran? Siap. Nah ini juga sama kan, sumpah demi Allah, siap disumpah Quran? Siap lagi. Baiklah, ya kan, semoga kasus ini makin terbuka dan kemudian makin terang dan pelaku utamanya sudah ditemukan gitu kan. Tapi seluruh temuan-temuan dan kesaksian itu nanti akan dibuktikan di pengadilan ya. Terima kasih banyak. Ini kita ini berkumpul masih daerah pemilihan saya untuk DPR. Ya selanjutnya jadi daerah pemilihan lagi untuk Pilgub. Ya. Semuanya adalah rakyat Jawa Barat. Seluruh yang diucapkan semuanya akan dipertanggungjawabkan, kan gitu. Kita tidak nyari ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tetapi menyajikan saja, biarkan nanti diuji di pengadilan kebenaran. Ya cuman memang ada saatnya saya nangis ketika lihat ibu-ibu kehilangan anaknya. Nah ini tersentuh biasa hati. Nah sekarang ya santai aja. Orang yang jadi saksi juga santai. Gak takut sekarang kan? Enggak. Insya Allah Pak. Enggak ya? Oke, jangan takut kalau memang itu kebenaran. Pak, Ya. udah dikunjungin ya, Ya, Pak. terima kasih. Iya. Foto Mbak, foto Mbak tuh. Kemarin dan kunjungan apa? Nemuin Aep. Oh, Aep. Ternyata Aep tuh orang Purwakarta. Kemarin kan ngeliat statusnya Tulisan Pina. Oh Saya iya. sering ngeliat di Siap video. kita. Ya, kita kan nonton bareng. Pak Dedi. Oh, salah Pak. Terima kasih, Pak Haji.
ya. Sehat selalu. Semuanya mau pada kemana ini? Gubernur. Ya. Aduh, Emak mau kemana? Neneknya Aep. Alhamdulillah. Neneknya Aep, Bang. Oh, neneknya. Ini neneknya Aep. Oh, nenek dari Bekasi. Ya bukan, artinya neneknya dari bapaknya. Ya. Sekarang. Ya. Ya, makasih. Makasih ya. Oh, neneknya sudah nenek-nenek. Ya. Ya, gimana? Ya. Makasih. Kenapa? Oh, nanya, mau nyalon pilgub, saya nanya. Saya mau nyalon pilgub, boleh nggak? Boleh. Boleh deh. Jawa Barat. Emang mau didukung? Hidup Pak Dedi. Selalu didukung Jawa Barat.